Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita lanjutkan kajian kitab Syarh Fathur Nada karya Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Di hari ini kita masuk pembahasan dhanna dan saudara-saudarinya. Dan ini berarti adalah yang terakhir dari pembahasan nawasikh al-ibtida, yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Setelah selesai ini, sisa fa'il dan naibul fa'il. Setelah itu baru kita masuk di pembahasan yang disebutkan oleh penulis mulai dari mansubat. Kata beliau rahimahullah, aslun as-salis, yang ketiga, itu yang pertama kana, yang kedua inna, yang ketiga dhanna wa ra'a wa hasiba wa dara wa qala wa za'ama wa jada wa alima al-qalbiyat. Semua ini dhanna, ra'a, hasiba, dara, qala, za'ama, wajada, alima. Ini bermakna al-qalb. Apakah yakin ataupun dhon. Maknanya al-qalb, apakah yakin ataupun apa? Dhon. Fatansibuhuma, maka ini menasab keduanya, yaitu mubtada dan khobar. Maf'ulain, sebagai dua maf'ulnya. Mubtada jadi maf'ul awal, khobar jadi maf'ul tsani. Ini pelajaran mudah insyaallah, tidak ada sulitnya kalau dhanna. Nah, ra'aitullaha akbar kulli syai'in. Lihat. Allah mubtada asalnya maf'ul awal, akbar khobar asalnya maf'ul tsani. Ini contohnya. Terus kata beliau, wa yulqain birujahan in ta'akhirna. Nah al-qawmu fi athari dhanantu. Wa bimusawatin in tawassatna. Masya Allah. Kata beliau, wa yulqain, semua ini dia bilang ini af'alul qalbiyat, af'alul qulub yang tadi, itu bisa diilgo. Ilgo artinya tidak diamalkan. Birujahan dengan roji, artinya lebih roji tidak diamalkan. Kapan? In ta'akhorna, jika mereka di akhir. Artinya ada mubtada khobar di awal, kemudian dia datang di akhir. Itu lebih roji tidak diamalkan daripada beramal. Contoh, beliau katakan al-qawmu fi athari dhanantu. Lihat, dibaca al-qawmu, tidak diamalkan. Karena dia berada di mana ini Daud? Di akhir. Wabi musawah, sama hukumnya. Maksudnya antara beramal sama ilgo. Sama hukumnya antara beramal atau ilgo, tidak beramal. In tawassatna, jika dia berada di tengah. Jika dia berada di tengah. Jadi kan berarti susunan dhanna dan saudara-saudarinya kan dia bisa di awal, ini beramal kan, ini asal. Dia bisa di tengah, ini sama antara beramal dan tidaknya. Dia bisa di akhir, ini tidak beramal, lebih roji. Dipahamkan? Ini susunannya. Nah contoh, wafil aroji zikiltu lu'mu wal khawaru. Dia baca lu'mu, berarti tidak beramal. Kalau dibaca lu'ma, berarti beramal. Berarti beramal. Wa in waliyahun nama aula au in an-nafiyat. Jika terletak setelah mereka, walia terletak langsung setelahnya.
Iya, waqa' ba'dah mubasyarah. Wa in waliyahunna, jika terletak langsung setelah mereka, ma jadinya dhonantuma. Aula dhonantula misalnya. Au in dhonantu in. Semua ini bermana an-nafiyat, yaitu manafi, lanafi, innafi. Paham ini? Iya. Au lamul ibtida, atau setelahnya terletak lamul ibtida. Awil qasam, atau setelahnya terletak sumpah. Awil istifham, setelahnya ada istifham. Batala amalahunna fil lafdi wujuban. Maka batal amalan mereka dalam lafaz secara wajib. Paham ini? Wa yusamma dzalika ta'liqa. Ini disebut dengan ta'liq. Sudah kita pelajari di Mutammimah. Ta'liq tahu ta'liq kan? Batal amalannya secara lafaz tapi tidak secara mahal. Sudah di Mutammimah. Cuman beda cara membahasakannya. Kalau di Mutammimah kan langsung dibagi 3. Bahwasanya af'al ini bisa i'mal, ilgo, ta'liq. Paham ini? I'mal artinya beramal, ilgo artinya tidak beramal, ta'liq artinya antara dua itu. Tidak beramal lafadznya tapi beramal mahalnya. Paham ya? Dan di Mutammimah disampaikan al-mu'alliqat katsira. Mu'alliqat itu banyak. Ini dia yang disebutkan. Kalau di sini Ibnu Hisham dia sampaikan dulu mu'alliqatnya. Hal-hal yang membuat ta'liq. Baru beliau bilang inilah dibilang ta'liq. Inilah dibilang apa? Ta'liq. Kalau ada tadi itu alat-alatnya. Iya. Nah contoh. Lina alama ayyul hizbaini ahsa. Ayyul hizbaini ahsa. Lihat ayyu dibaca ayyu. Padahal ada lina alama. Seharusnya kan kalau dia beramal dibaca apa? Kunawe? Apa itu? Ayya. Paham kan? Tapi ini kan ayya isim-isim paham. Ayya adalah apa? Istifham. Kalau ada istifham ya ta'liq. Iya ta'liq. Ini mudah. Syarah. Al-babu salis min nawasikh. Bab ketiga dari nawasikh. Ma yansibul mubtada wal khobar ma'an. Apa yang menasab mubtada dan khobar secara bersamaan. Wa af'alul qulub. Inilah af'alul qulub. Wa dhannanah. Dia la dhonna contoh. Wa inni la adunnuka ya fir'aun masbura. La adunnuka. Ya fir'aun masbura. Masbura. Ka maf'ul awal, masbura maf'ul thani. Wa ra'anah innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Yarawnahu hu maf'ul awal, ba'ida maf'ul thani. Wa narahu hu maf'ul awal, qariba maf'ul thani. Wa qul syair ra'aitullaha akbar kulli syai'in muhawalatan wa aktsarohum junuda. Lihat Allah maf'ul awal, akbar maf'ul thani. Wa hasibana la tahsabuhu syarrul lakum, la tahsabuhu. Hu itu tuh maf'ul awal, syarrun maf'ul tsani. Badaro dan daro kaqaulihi seperti perkataan penyair, duri tul wafiyal ahdi ya urwa faktabid fa inna iktibatan bil wafa'i hamidu. Duri ta itu maf'ul awal yang menjadi naibul fa'il. Karena dia sekarang durit fi'il majhul. Fi'il majhul. Jadi ta itu naibul fa'il sekarang. Tapi itu maf'ul awal kan asalnya. Al-wafiyah maf'ul tsani. Wa qala kaqaulihi. Paham itu Paldi? Yang itu di syair. Kan naibul fa'il adalah asalnya maf'ul awal. Wa qala dan qala kaqaulihi seperti perkataannya penyair. Yukhalu bihi ra'iyal hamulati ta'ira. Yuqalu bihi ra'iyal hamulati ta'ira. Ini bait syair. Mana maf'ul awalnya ini? Apa? Mana maf'ul awalnya? Ro'iyah. Maf'ul tsaninya? Ta'ira. Itu yang disebutkan.
Terus kata beliau wa za'ama, berikutnya adalah za'ama. Za'ama. Za'amtani syekhun walastu bisyekhin innama syekhu man yadibbu dabiban. Maf'ul awalnya itu ya. Za'amtani. Za'amatni. Za'amatni syekhun walastu bisyekhin innama syekhu man yadibbu dabiban. Ni ya-nya itu maf'ul awal. Syekhun maf'ul tsani. Wa wajada. Berikutnya wajada ka qaulihi ta'ala tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'dhama ajra. Ya, tajiduhu. Itu hu maf'ul awal. Maf'ul tsaninya khairan. Ka qaulihi ta'ala seperti wa alima, yang terakhir alima. Ka qaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala fa in alimtumuhunna mu'minatin. Hunna maf'ul awal. Mu'minatin adalah maf'ul tsani. Adalah maf'ul tsani. Itu yang disebutkan. Selesai contohnya. Sekarang hukumnya. Wa min ahkami hadil af'al annahu yajuzu fihal ilqa wa ta'liq. Dan di antara hukum fi'il ini bahwasanya dia boleh ilqa, boleh ta'liq. Ini hukum kedua dan ketiga tentunya. Hukum pertama kan beramal. Tadi itu. Contoh-contoh tadi itu namanya i'mal. Itu beramal. Nah di antara hukumnya juga dia bisa ilgo, bisa ta'liq. Ilgo artinya tidak beramal. Ta'liq artinya beramal secara mahal, tidak secara lafaz. Beliau bilang fa'ammal ilgo'u fahuwa ibaratun an ibtali amaliha fil lafzi wal mahal. Adapun ilgo, maka dia ibarat dari batal amalannya secara lafaz dan secara mahal. Litawassutiha bainal ma'mulain au ta'akhuriha anhuma. Karena dia berada di tengah antara dua amil, antara dua ma'mul, atau karena dia diakhirkan dari dua ma'mul. Dia di tengah antara dua ma'mul atau diakhirkan dari dua ma'mul. Mithalu tawassutiha bainahuma. Contoh dia berada di tengah antara keduanya. Qauluka perkataan antum Zaidan donantu aliman. Lihat. Zaidan donantu aliman. Ini bil i'mal dengan beramal. Wa juzu dan boleh Zaidun donantu alimun bil ihmal dengan tidak beramal. Ilgo. Kalau syair berkata penyair. Abil arojizi yabnal lu'mi tu'iduni. Wa fil arojizi khiltul lu'mu wal khawaru. Lihat. Fal lu'um mubtada mu'akhar. Wa fil arojiz fi maudi raf'in li'anu khabar muqaddam. Paham kan? Wa ulgiyat khiltu. Dan ulgiyat di ilgo khiltu di sini. Tidak diamalkan. Kenapa? Litawassutiha bainahuma. Kan dia berada di tengah antara kedua makmulnya. Wahal al-wajhan sawa. Kemudian beliau bertanya. Apakah dua sisi itu sama kalau dia berada di tengah? Iya. Kalau dia berada di tengah. Kata beliau. Awil i'mal arjah atau beramal lebih rajin. Fihi madhaban. Padanya terdapat dua pendapat. Terdapat dua pendapat. Tapi kan beliau sudah katakan di matan tadi. Nah, beliau sudah isyaratkan di matan. Di mana dia isyaratkan? Itu. Wa yulgoyna birujahan in ta'akhorna. Lebih roji di ilgo kalau dia di akhir. Wa bimusawatin in tawassato. Sama kalau dia berada di tengah. Sama kalau dia berada di tengah. Wa mitalu ta'akhuriha anhuma. Qauluka, contohnya dia berada di akhir dari keduanya. Adalah ucapan kamu. Zaidun alimun dhonantu. Bil ihmal. Dengan dibaca ihmal, tidak diamalkan. Wahual arjahu bil ittifaq. Kalau ini lebih roji berdasarkan kesepakatan. Kalau dia berada di akhir, lebih roji tidak beramal daripada beramal. Wa juzu Zaidan aliman dhonantu bil ihmal. Boleh dibaca beramal. Zaidan aliman dhonantu. Boleh. Tapi lebih roji tidak diamalkan.
Qala syair berkata penyair, al-qawmu fi athari dhonantu. Dibaca al-qawmu berarti tidak beramal. Fa iyakun. Ma qad dhonantu fa qad dhafirtu wa khabu. Lihat al-qawmu ya yang di awal. Dia tidak amalkan. Fal qawmu mubtada fi athari fi mawdi raf'in ala anna khabaru. Wa uhmilat dhona lita'akhuriha anhuma. Tidak diamalkan dhona karena dia berada di akhir dari keduanya. Wa mata taqaddama al-fi'lu 'alal mubtada wal khabar ma'an. Kapan fi'il itu mendahului mubtada dan khabar bersamaan, artinya dia berada di awal. Dhona dan saudara-saudaranya. Walam yajuz al-ihmal. Tidak boleh tidak beramal. Berarti kalau dia berada di depan beramal. Berada di tengah sama. Berada di akhir lebih roji tidak beramal. Paham berarti kan? Ini yang disebutkan. La takul, tidak boleh antum katakan donantu zaidun qaimun. Tidak boleh. Birofa dengan rofa. Khilafan lil kufiyin, berbeda dengan orang Kufah. Kalau orang Kufah tiga-tiganya itu boleh. Beramal boleh tidak. Artinya kalau berada di tengah boleh beramal boleh tidak. Di akhir boleh beramal boleh tidak. Kalau di awal boleh beramal boleh juga apa? Tidak. Tapi yang benarnya tidak boleh. Kalau dia berada di awal. Kata beliau wa amma ta'liqu, adapun ta'liq bahwa ibaratun an ibtali amaliha lafdhan la mahalla. Maka dia ibarat dari batal amalannya secara lafaz tidak secara mahal. Li'tiradi ma lahu sadrul kalam bainaha wa baina ma'mulaiha. Karena adanya apa yang merupakan sadrul kalam, apa yang memiliki hak malahu. Apa yang memiliki hak di awal kalimat. Ya. Bainaha wa baina ma'mulaiha. Ini bainaha dzaraf muta'alliq bi'tirad. Karena terletaknya antaranya dan antara dua ma'mulnya malahu sadrul kalam. Apa yang memiliki hak di awal kalimat. Sehingga dia tidak beramal. Karena kalau dia beramal berarti bukan di awal. Setelahnya bukan di awal kalimat. Ini yang disebutkan. Iya. Wal muradu bimalahu sadrul kalam. Tapi yang diinginkan dengan apa yang memiliki hak di awal kalimat. Karena biasanya kita bahas yang lahu sadrul kalam itu adalah istifham. Nah, di sini lebih banyak. Yang diinginkan oleh malahu sadrul kalam adalah manafiyah. Pertama manafiyah. Qaulika alimtu ma zaidun qaimun batal. Kenapa batal ini Faldi? Ada manafi. Qala Allah Ta'ala laqad alimta ma haula'i yantikun. Batal. Fa haula'i mubtada. Bukan lagi maf'ul awal. Wa yantikun khabaruhu. Wa laysa maf'ulan awwala wa thaniya. Bukan maf'ul awal dan sani. Wala nafiyah. Demikian pula termasuk lahu sadrul kalam la nafiyah. Kaqaulika seperti ucapanmu. Alimtu la zaidun qaimun wala amrun. Ya, kenapa ini Aldi? Adalah batal amalannya. Wa innafiyah. Ketiga innafiyah. Adanya innafiyah. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Wa tadunnuna illa bittum illa qalila illa bittum. Batal amalannya tadunnun. Ay ma labittum illa qalila. In maknanya nafi. Ma. Iya. Ma labittum. Nahu qaulika contohnya ucapan antum. Alimtu la zaidun qaimun. Iya. Ini untuk contoh untuk apa ini? Lamul ibtida. Kata beliau walamul ibtida. Nah qaulika dan diantara pentaklik adalah lamul ibtida. Contohnya ucapan antum. Alimtu la zaidun qaimun. Qala Allah Ta'ala walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa. Batal amalannya alimu. Kan ada laman ishtara. Paham kan? Ada lamul ibtida.
Walamul qasam. Di antara juga ta'liq adalah lamul qasam. Di antara juga yang mentaklik adalah siapa? Lamul qasam. Iya. Contohnya adalah kaqauli syair seperti perkataan penyair. Walaqad alimtu la ta'tiyanna maniyati innal manaya la tatishu sihamuha. Lihat. La ta'tiyanna masuk lamul qasam. Kita tahu itu lamul qasam karena pada fi'il mudhari. Satu, yang kedua ada nun taukid di akhirnya. Fi'il mudhari kalau ada nun taukidnya maka lam yang masuk padanya lamul qasam. Ada sumpah yang dihilangkan, dipastikan. Takdirnya walaqad alimtu wallahi lata'tiyanna maniyati. Paham kan? Ini memisahkannya adalah sumpah. Ya, adalah sumpah atau lamul qasam di situ yang langsung ada di lafaz. Wal istifham termasuk yang mentaklik adalah istifham. Kaqaulika alimtu azaidun qaimun, adanya a hamzah istifham. Wa kadzalika idza kana fil jumlati ismu istifham. Demikian pula jika pada jumlah itu yaitu dari dua maf'ulnya itu ada isim istifham. Ada isim istifham. Sawa'un kana ahadu juz'ail jumlah, sama saja apakah dia salah satu bagian dari dua jumlah itu, au kana fadlah, atau dia cuman pelengkap dari jumlah mubtada khobar asalnya. Fal awal, maka yang pertama contohnya nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wala ta'lamanna ayyuna asyaddu adaban wa abqa. Ayyuna asyaddu. Ayyuna asyad dibaca marfu karena batal amalannya disebabkan karena ayyu isim istifham. Wasani yang kedua, dan ini ayyuna adalah ahad juz'ail jumlah. Karena ayyu mubtada, asyad adalah khobar. Paham kan? Wasani yang kedua yaitu karena fadlatan. Yang fadlah bukan bagian dari kalimat. Bukan bagian dari mubtada khobar. Kaqauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalibin yang qalibun. Saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalibin yang qalibun. Itu ayya bukan mansub oleh zalamu. Bukan juga mansub oleh ya'lam. Tapi dia maf'ulun bihi yang qalibu. Berarti dia fadla. Apa maksudnya? Maf'ulun bi muqaddamnya yang qalibu. Wa hum mudhaf munqalibin mudhafun ilai. Perhatikan i'rabnya. Makanya dia dianggap fadla. Bukan ahad juz'ai al-kalimah. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalibin yang qalibun. Batal amalannya karena ada ayya yang fadla. Paham ini? Dipahami ya? Kenapa dianggap fadla itu? Itu tadi. Karena ayya adalah maf'ul binya yang qalibun. Misalnya yang qalibuna ayyamun qalibin. Tapi dia dikedepankan. Tapi dia dikedepankan. Kata beliau, lihat. Fa'ayyamun qalibin mansub. Bi yang qalibun. Alal masdariyah. Beliau i'rab di sini sebagai maf'ul mutlak. Naib anil masdar. Dipahami ini? Naib anil masdar. Karena mudhaf kepada masdar. Masdar mimi, mungkolib. Mungkolab. Ayu mungkolabin. Itu yang perlu i'rabkan. Ay yaitu takdirnya yang kolibuna ayyang kilabin. Inkilabin dari kata mungkolab. Dari masdar mimi. Wa ya'lama mu'allaqah. Sementara ya'lama digantung. Digantung. Tidak beramal secara lafaz tapi beramal secara mahal. Itu namanya digantung. Iya. Digantung dengan apa? Anil jumlati bi asriha. Dari seluruh jumlah itu. Dia tidak beramal kepada seluruh jumlah yang ada di situ. Tidak beramal kepada seluruh jumlah yang ada di situ. Yang terlafadzkan
alladzina zalamu ayyamunqalabin yang qalibun. Iya, tidak beramal. Lima fiha minasmil istifham. Kenapa bisa? Karena di dalamnya terdapat isim istifham. Karena di dalamnya terdapat apa? Isim istifham. Itu sebabnya. Wahwa ai, yaitu ai. Terus beliau ingatkan satu masalah. Warubbama tawahama ba'du tolabah. Kadang sebagian pelajar menyangka intisoba ayya biya'lam. Bahwa ayya itu dinasab oleh siapa? Ya'lam. Bahwa khoto itu salah. Kenapa? Li'anal istifham lahu sadrul kalam. Karena istifham memiliki hak di awal. Fala ya'mal fihi ma qablah. Maka tidak beramal padanya apa yang sebelumnya. Gini, kalau ayya adalah maf'ulun bihi ya'lam, pasti dia di depannya ya'lam. Paham? Paham maksudnya? Kan gini, itu isim istifham pasti di depannya yang beramal padanya. Paham ini? Jelas kan? Pasti di depannya yang beramal padanya. Sekarang, makanya dia terletak di depannya yang kolibun. Kenapa? Karena yang kolibun yang beramal padanya. Seandainya ya'lam beramal padanya, maka dia di mana? Di depannya ya'lam. Karena isim istifham kaidahnya begitu. Tidak beramal apa yang sebelumnya dia. Selalu itu yang beramal padanya yang mana? Yang setelahnya. Itu kaidah sudah untuk isim istifham. Iya, ini Masya Allah. Fala ya'amalu li'annal istifham lahu sadrul kalam. Fala ya'amalu fihi ma qablah. Kaidah penting. Karena istifham memiliki hak di awal kalimat, maka tidak beramal padanya apa yang sebelumnya. Artinya selalu yang beramal padanya adalah apa yang setelahnya. Adalah apa yang setelahnya. Jelas ya? Ini disebutkan. Kemudian kata beliau berikutnya. Wa innama sumya hadal ihmal ta'liqon. Sesungguhnya tiada lain dinamakan ihmal ini sebagai ta'liq. Dinamakan ihmal ini sebagai ta'liq. Li'annal amila fi nahwi qawlika. Karena amil pada contoh ucapan kamu. Karena amil pada contoh ucapan kamu. Alimtu ma zaidun qaim. Amilun fil mahal. Beramal pada kedudukan. Walaysa amilan fil lafzi. Maka tidak beramal dalam lafadznya. Fahuwa amil la amil. Itu namanya ta'liq. Dia amil tapi tidak amil. Amil tapi tidak beramal. Dia amil pada mahal. Tapi tidak beramal pada lafaz. Paham maksudnya itu? Amil la amil. Amil fil mahal. La amil fil lafaz. Fasubbihal bil mar'atil mu'alliqah. Maka dia diserupakan dengan perempuan yang ditaklik juga. Yang mana itu? Allati hiya la muzawwajah. Dia tidak bisa dinikahkan. Wala mutallaqah. Tidak pula ditalak. Jadi ada seorang perempuan digantung oleh suaminya, statusnya. Jadi suaminya tinggalkan dia. Tapi tidak dia talak. Sehingga perempuan itu tidak bisa menikah. Lafadznya kan? Karena masih berstatus istri. Dipahami ini? Nah, ini perempuan itu seperti ini Donna. Dan saudari-saudarinya. Dilihat dari lafadznya tidak beramal. Tapi mahalnya beramal. Maksudnya itu suaminya. Suaminya tidak beramal padanya karena dia tidak datangi istrinya. Tapi secara kedudukan suami itu suaminya, ini istrinya. Dipahami ini? Nah, ini mirip. Mirip. Maka suaminya itu amil lah amil. Nah, dia suaminya tapi tidak beramal pada istrinya. Paham maksudnya Rizky? Ini bahaya ini. Tapi jangan nanti antum taklik. Biar supaya dia tidak menikah. Saya gantung saja. Wal mar'atul mu'allaqah. Perempuan yang ditaklik artinya
hiyallati asa'a zawjuha isrotaha. Dialah seorang perempuan yang suaminya buruk dalam berhubungan dengannya. Dalam hubungan dengannya. Jelek hubungannya dengannya. Wa dalilu ala annal fi'la amil fil mahal. Dalil bahwasanya fi'il itu beramal dalam mahalnya, kedudukannya. Annahu yajuzul atfu ala mahalil jumlah bin nasbi. Ini dia. Boleh atof ke mahalnya jumlah dengan nasab. Paham ya? Jadi dia memang tidak beramal secara lafaz. Ketika ada atofnya malah kita mansub. Kenapa dia mansub? Berarti itu beramal sebenarnya di mahalnya. Atof ke mahal. Seperti apa? Kaqauli Kusayyir, seperti perkataannya Kusayyir, wa ma kuntu adri qabla azzata malbuka wala muji'atil qalbi hatta tawallati. Mana dia? Ma kuntu adri qabla azzatin malbuka. Itu adri batal amalannya secara lafaz. Karena setelahnya ada malbuka. Itu ya. Tapi setelahnya malah diamalkan. Wala mujiatil kolbi. Mujiati. Dibaca apa itu? Dibaca nasab. Padahal kalau diatofkan kepada buka, malbuka, itu kan marfu. Tapi malah dia dibaca mansub. Berarti dia beramal. Lihat kata beliau. Fa'atfu mujiat bin nasab ala mahalli qawlihi. Maka pengatofan mujiat dengan nasab dibaca mujiati. Nasab mansub alamat nasabnya kasro kan dia jama muannas salim. Dengan nasab atas mahalnya ucapannya malbuka allati ulliqa anil amal fi qauluhu adri. Fihi qauluhu adri. Yang dita'liq dari beramal padanya ucapannya adri dari kata daro. Dipahami ya? Ini selesai Donna dan saudari-saudarinya. Hati beliau sebutkan sedikit ya. Fiilnya. Lebih banyak dari mutammimah. Tidak ada lagi akhwada ja'ala. Paham kan? Beliau hanya fokus kepada af'alul qulub. Dipahami nih? Lebih banyak yang disebutkan di mutamimah daripada di sini. Apalagi sami itu memang belum sudah tidak masukkan. Karena sami itu diperselisihkan. Paham kan? Sedikit. Hanya sedikit belum sebutkan. Lebih banyak di mutamimah yang disebutkan. Selesai. InsyaAllah berikutnya kita masuk di pembahasan fa'il. Alhamdulillah. Tidak masalah. Kan dia masuk pada mubtada khobar. Bisa semuanya. Nah, cuman kalau dhorob dan jar majrur kan pasti takdirnya nakirah. Mustakirun. Nah, kalau jumlah kan butuh lagi di takdir. Cuman tidak ada masalahnya. Maksudnya kan dia masuk pada mubtada khobar. Ya artinya bisa berupa mufrad, bisa berupa goir mufrad. Goir mufrad bisa jumlah ismiyah, jumlah fi'iliyah, bisa syibhul jumlah. Kan masuk pada mubtada khobar, hukumnya sama.
Hmm? Ada tuh mahdhuf. Iya kan, antum ndak paham dia kan penasakh mubtada khobar. Iya kan? Dia penasakh mubtada khobar. Berarti yang dia masuki itu adalah mubtada khobar. Yang dia ilgo, i'mal, ta'liq, itu semua mubtada khobar. Iya kan? Kan asal pembahasannya. Dia nawasikh. Menghapus hukum mubtada khobar. Berarti kita bahas dia adalah mubtada khobar semuanya. Tapi kan khobar bisa dihilangkan. Di pembahasannya kan? Iya. Iya. Jadi mau diterjemahkan apa? Isim istifham diterjemahkan bertanya. Enggak. Terjemahannya apa kira-kira kalau bukan bertanya? Enggak. Isim istifham ya, nanya. Hmm. Antum sudah belajar mutamimah kan? Hmm? Di mutamimah itu disampaikan di maf'ul mutlak. Ya? Di mutamimah. Bahwa ada yang bisa menjadi maf'ul mutlak. Walaupun dia bukan masdar. Seperti kul dan ba'd. Yang syarat diidopakan kepada masdar. Dah? Ya enggak? Ada enggak di mutamimah? Ada itu. Di pembahasan maf'ul mutlak. Alhamdulillah. Subhanallah.